yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Inilah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Benteng Aswaja yang cerdas dan baik hati. Hari ini, umat Islam dibuat bingung. Yang satu bilang, semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Yang lain bertanya, lalu kenapa ilmu nahwu, kitab tafsir, dan mikrofon masjid tidak disebut bid'ah? Selamat datang di Benteng Aswaja, ruang ilmiah untuk membela Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil, bukan emosi. Hari ini, umat Islam sedang diuji, bukan dengan kurangnya dalil, tetapi dengan cara memahami dalil. Banyak yang berkata, kalau tidak pernah dilakukan Nabi, berarti bid'ah. Yang lain bertanya, lalu kalau begitu, siapa yang pertama kali menulis kitab tafsir? Siapa yang pertama mengumpulkan hadis? Dan sejak kapan Nabi menggunakan mikrofon di masjid? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana, dan jawabannya tidak boleh emosional. Selamat datang di Benteng Aswaja, ruang ilmiah untuk membela Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dalil, adab, dan rujukan para ulama muktabar. Di sini, kita tidak membela tradisi tanpa dalil, dan tidak pula memotong dalil tanpa pemahaman ulama. Sebelum sibuk membidahkan, kita harus jujur secara ilmiah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perkara baru terbagi dua, yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, asar, atau ijma' itu bid'ah sesat. Dan yang tidak menyelisihi semua itu bukan bid'ah tercela. Perhatikan, Imam Syafi'i tidak menyamakan semua hal baru sebagai kesesatan. Karena jika semua yang baru itu sesat, maka ilmu usul fikih, ilmu nahwu, kitab hadis, bahkan mushaf Al-Quran yang kita pegang hari ini harus kita buang. Dan ini mustahil. Kesalahan berpikir pertama yang sering terjadi adalah, Nabi tidak melakukan berarti haram. Kalau logika ini dipakai, maka Nabi tidak pernah menulis kitab hadis, mendirikan madrasah, menggunakan pengeras suara, membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Apakah semua itu haram? Tentu tidak, karena Nabi SAW tidak melakukan sesuatu bukan selalu karena itu terlarang, tetapi bisa karena belum ada kebutuhan, belum ada sarana, atau diserahkan pada ijtihad umat. Kesalahan kedua, setiap bid'ah pasti sesat. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata saat mengumpulkan tarawih berjamaah, ni'matul bid'ah hadhih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apakah Umar tidak paham hadis kullu bid'ah dhalalah? Atau justru kita yang memahami hadis tanpa penjelasan ulama? Ulama menjelaskan, hadis itu berbicara tentang bid'ah dalam perkara pokok agama, bukan setiap hal baru secara mutlak. Kesalahan ketiga, ada yang berkata, yang penting niat, tidak perlu dalil. Ini salah. Namun ada juga yang berkata, yang penting dalil, tidak perlu niat dan maqasid syariah. Ini juga salah. Ahlus Sunnah berada di tengah. Ada dalil, ada pemahaman ulama, ada maqasid syariah, bukan agama perasaan, dan bukan agama potong dalil. Contoh saja, mari kita jujur. Ucapan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran, apakah bertentangan dengan Quran? Tidak. Apakah bertentangan dengan sunnah? Tidak. Apakah menyelisihi ijma'? Tidak. Bahkan banyak ulama menyebutnya sebagai bentuk ta'zim terhadap kalamullah. Perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini adalah khilaf, bukan ladang untuk saling menyesatkan. Ulama seperti Izzuddin bin Abdissalam, An-Nawawi, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa bid'ah bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Semua tergantung isi perbuatannya, dampaknya, kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Inilah Islam dengan ilmu, bukan Islam dengan teriakan. Yang berbahaya bagi umat Islam bukan perbedaan pendapat.
Yang berbahaya adalah merasa paling sunnah, lalu sibuk membid'ahkan. Ahlus sunnah tidak alergi dalil, tapi ahlus sunnah menolak dalil yang dipahami tanpa bimbingan ulama. Jika semua orang bebas menafsirkan hadis sesuka hati, agama ini akan hancur oleh orang yang merasa paling benar. Jika Anda ingin Islam dipahami dengan ilmu dan adab, bukan dengan cacian dan vonis, dukung dakwah ini. Subscribe Benteng Aswaja, bagikan agar umat tidak terus diadu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.